Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan aplikasi bank sederhana menggunakan Java NetBeans dan dengan database yang menggunakan SAMPP atau MySQL. Aplikasi bank sederhana. Aplikasi bank sederhana merupakan aplikasi yang bertujuan agar data bank dapat tersusun dengan baik dan terstruktur berdasarkan akun nasabah. Pembuatan aplikasi bank sederhana ini menggunakan beberapa teknologi sebagai berikut. Yang pertama Java, kedua MySQL, yang ketiga aplikasi NetBeans, yang keempat browser Chrome. Isi aplikasi bank sederhana. Yang pertama, register dan login. Register ini berisi sebuah form yang akan diisi oleh user. Tujuannya untuk memasukkan data dari user yang akan masuk ke database yang kita buat. Login ini berisi sebuah form yang akan diisi oleh user. Tujuannya untuk masuk ke dalam aplikasi dengan melewati autentikasi dasar sebuah aplikasi, bertujuan untuk memastikan bahwa data user yang dimasukkan itu sama dengan yang berada di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat pada fitur register. Yang kedua, menabung. Fitur menabung bertujuan untuk menambahkan nilai saldo dari akun user yang nantinya data yang berada di dalam database akan bertambah. Yang ketiga, tarik tunai. Fitur tarik tunai bertujuan untuk mengambil uang dan mengurangi data dari user akun yang nantinya data yang berada di dalam database akan berkurang. Landasan teori, konsep OOP. OOP atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasi objek, merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Karakteristik OOP, satu objek. Objek adalah entitas runtime dasar yang dapat diidentifikasikan dalam OOP. Kelas adalah struktur pembuatan tipe data yang ditentukan pengguna yang menampung seluruh kumpulan data. Data abstraction adalah data yang konsepnya menyembunyikan data latar belakang dan hanya memakai informasi yang diperlukan. Data encapsulation adalah teknik menggabungkan data members dan fungsi. Masuk ke aplikasi, bisa pilih daftar ataupun login. Lalu jika daftar, kita mengisi semuanya. Terdapat fitur reset dan simpan. Lalu kita masuk dengan nomor rekening, PIN. Lalu login. Lalu terdapat sisa saldo Anda. Lalu ini untuk mengecek nama Anda, rekening Anda, saldo yang ditambahkan, saldo yang diambil, dan di bawah ini fitur cek saldo. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke aplikasi, angka baiknya kita membuat database untuk menyimpan data dari aplikasi ke database. Pada database kali ini, saya menggunakan aplikasi XAMPP, yaitu MySQL. Yang pertama kita membuat database dengan nama revisi bank. Lalu di dalam database revisi bank itu terdapat tabel data nasabahku. Lalu di dalam tabel data nasabahku terdapat 10 record. Yang pertama ada nama nasabah dengan tipe varchar, lalu jenis kelamin, agama, provinsi, kota, alamat, dan PIN juga menggunakan tipe yang sama, yaitu tipe varchar. Yang kedelapan, kita menamainya dengan rekening dengan tipe char. Lalu selanjutnya ada saldo
dengan tipe integer. Lalu yang terakhir ada record nasabah underscore ID yang kita jadikan sebagai primary key. Kenapa kita jadikan sebagai primary key? Karena kita ingin membedakan akun satu dengan akun yang lainnya agar tidak terjadi bentrokan data. Nah, di nasabah ID juga kita set sebagai di dalam nasabah ID juga kita set sebagai auto increment, di mana auto increment ini akan memberikan nomor dari 1 sampai selesai. Dan di tabel ini juga kita menggunakan satu tabel. Mengapa kita menggunakan satu tabel? Karena kondisi database di dalam aplikasi bank sederhana ini adalah one to one, di mana one to one ini lebih efektif menggunakan satu tabel database saja. Jadi kita gunakan satu tabel database ya, agar efektif ya. Mungkin itu terkait dengan database. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi bank sederhana kami. Di tampilan awal ini terdapat dua opsi, yaitu opsi daftar dan opsi login. Sekarang kita masuk ke opsi daftar karena kita ingin membuat akun. Sebelum buat akun, kita harus daftar lebih dahulu. Daftar. Lalu isikan namanya misalkan Alfian, provinsinya Jawa Barat, kota Indramayu, alamat Indramayu, nomor PIN 345678, nomor rekening 45678. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Nah, di fitur simpan ini kita menghubungkan data nama, jenis kelamin, agama, provinsi, kota dan kabupaten, dan seterusnya. Nanti kita akan simpan data tadi di database yang kita buat sebelumnya. Lalu kita simpan, dan simpan berhasil. Lalu kita klik OK, lalu next. Sekarang kita masuk ke tampilan login. Pada tampilan login ini kita perlu memasukkan PIN yang tadi telah kita buat di form daftar. Misalkan tadi kita masuk dengan akun Alfian dengan PIN 345678. Kita login. Berhasil. Oke. Di sini adalah tempat bagaimana kita mengecek sisa saldo. Kita cek, karena data akun Alfian ini baru masuk atau baru join, maka saldonya adalah 0. Coba kita next. Kita sudah masuk dengan akun Alfian dengan rincian rekening 45678. Kemudian kita ingin menambahkan saldo, misalkan sebanyak 500.000. Lalu saldo yang diambilnya 0. Lalu kita ingin mengecek nilai saldo milik akun Alfian. Kita cek. Oke. Berjumlah 500.000. Oke.
lalu selesai. Ya. Sekian presentasi dari aplikasi bank sederhana kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.